Ibu, saya Lucia Menardin Mebediona dari kelas 8C ingin menjelaskan tentang materi sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa merupakan pengaturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang mengharuskan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku di pasar ekspor, khususnya tebu, tarum atau nila, dan kopi. Hasil tanaman ini nantinya harus dijual kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan penduduk desa yang tidak mempunyai tanah harus bekerja selama 75 hari setiap tahun atau 20% dari 365 hari pada perkebunan milik pemerintah Belanda. Hal tersebut menjadi semacam pengganti pajak bagi rakyat. Namun, pada kenyataan peraturan sistem tanam paksa bisa dikatakan tidak sesuai karena pada prakteknya seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman yang harus ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial. Tanah yang digunakan untuk praktik tanam paksa pun masih dikenakan pajak, seharusnya bebas pajak. Sedangkan warga tidak mempunyai lahan pertanian harus bekerja selama setahun penuh. Padahal seharusnya hanya 75 hari di lahan pertanian Belanda. Dampak dari sistem tanam paksa. Yang pertama, pada bidang pertanian. Yang pertama, penanaman tanaman komoditas di Hindia Belanda menjadi lebih masif dan luas. Di antaranya kopi, teh, dan sagu. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran pemerintahan kolonial untuk meningkatkan produksi beras. Yang berikutnya pada bidang sosial. Yang pertama, terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Yang kedua, terjadinya bencana kelaparan di berbagai daerah. Yang ketiga, ikatan antara penduduk dan desa semakin kuat. Namun dengan begitu justru menghambat perkembangan desa itu sendiri. Keempat, terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduk di desa-desa. Yang kelima, timbulnya kerja rodi, yakni kerja paksa bagi penduduk tanpa upah yang layak. Yang berikutnya pada bidang ekonomi.